Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dan kata musannif, fahadha sittu sifatil ula. Al-ula nafsiyatu wa hiya al-wujud. Maka inilah 6 sifat. Yang pertamanya sifat nafsiyah. Yang pertamanya sifat nafsiyah namanya, dan yaitu wujud. Dan hanya saja dibangsakan dia bagi nafsi, karena melazimkan sifat itu baginya, yakni bagi zatnya. Maka hanyalah dengan bersalahan maknawiyah, maka bahwasanya melazimkan ia bagi ma'ani. Maka karena inilah dibangsakan dia kepada ma'ani. Dan sungguhnya diketahui daripada kalam musannif itu, bahwa barang yang telah lalu daripada segala sifat itu 2 bahagi. Salah suatu daripada keduanya, yaitu yang pertamanya sifat nafsiyah, dan yang kedua yaitu yang 5 yang tinggal itu sifat salbiyah. Dan barang yang lagi akan datang daripada segala sifat itu 2 bahagi pula. Salah suatu daripada keduanya, dan yaitu sifat wujudi, dan yaitu sifat ma'ani. Dan yang kedua sifat ahwal, yaitu sifat maknawiyah. Maka hasilnya daripada kalam musannif, bahwa sifat 20 itu terbagi atas 4 bahagi. Pertama sifat nafsiyah, dan dhabitnya ma la ta'kilu dhatu illa biha. Artinya barang yang tiada diakal zat itu melainkan dengannya. Artinya tiada tasawur pada akal sebut zat itu melainkan dengan sifat nafsiyah. Dan lagi dita'arif oleh setengah ulama pula, al-halu thabitu lidzati madamati dzatu ghaira mu'allalatin bi'illatin, yaitu hal yang sabit bagi zat selama ada zat itu padahal tiada dikarenakan dengan suatu karena, yakni bukan karena ma'ani itu berdiri kepada zat atau karena lainnya. Dan makna hal itu suatu pekerjaan yang pertengahan antara wujud dan adam. Maka keluar dengan kata hal itu sifat ma'ani, karena ia bangsa wujudi. Dan keluar pula sifat salbiyah, karena ia sifat adami. Dan keluar dengan kata tiada dikarenakan dengan suatu karena, yaitu sifat maknawiyah, maka yaitu hal yang sabit bagi zat jua. Tetapi dikarenakan dengan ma'ani itu berdiri pada zat, seperti yang lagi akan datang bicaranya insyaAllah ta'ala, dan dikatakan sifat nafsiyah itu. Jadi sifat nafsiyah itu yaitu tiada diakal zat itu melainkan dengan dia. Artinya tiada tasawur pada akal sebut zat itu melainkan dengan sifat nafsiyah. Hiya huwa, artinya sifat itulah zatnya. Dan tiada bagi Allah Ta'ala sifat nafsiyah melainkan wujud jua. Tetapi tersebut dalam Hasyiyah Al-Yawas Artas Matan Kubra, bahwasanya Allah Ta'ala bersalahan bagi segala yang baharu dengan beberapa sifat nafsiyah, seperti jalal dan jamal dan halim dan umpamanya. Dan kata musannif, wal khamsatu ba'daha salbiyah, dan yang 5 kemudian daripada nafsiyah itu sifat salbiyah, dan yaitu qidam dan baqa dan mukhalafatuhu lil hawadis dan qiyamuhu binafsih dan wahdaniyah.
Dan hanya saja dibangsakan dia bagi salaf, karena sekaliannya yang 5 itu menafikan bagi barang yang tiada berpatut dengan Allah. Karena makna salaf itu nafi, maka kidam itu menafikan permulaan wujudnya Allah, dan baka itu menafikan kesudahan wujudnya. Dan mukhalafah lil hawadis itu menafikan bersamaan bagi hawadisnya yang 10 perkara yang lagi akan datang sebutnya di dalam yang mustahil di sana. Dan qiyamuhu binafsi itu menafikan berkehendak kepada zat atau kepada fa'il yang menjadikan dia. Dan wahdaniyah itu menafikan berbilang-bilang pada zatnya dan pada sifatnya dan pada af'alnya, seperti segala kam yang 5 yang telah lalu sebutnya. Dan diketahui daripada yang demikian itu bahawa murad maksud dengan keadaannya salbiah itu bahawa maknanya menafikan seperti demikian yang tersebut itu tiada murad, bahwasanya segala sifat itu tertinggal daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari karena ia sebut bagi Allah tiada nafi daripadanya, maka tadabbur olehmu. Jadi sifat nafsiyah itu menolak hal-hal yang tidak patut bagi Allah. Dan ta'rif sifat salbiyah itu sifatun dallat ala nafsi ala nafi ma la yaliqu billahi azza wa jalla, yaitu sifat yang menunjukkan atas nafi barang yang tiada layak dengan Allah azza wa jalla. Maka telah lalu makna nafi itu, maka sekalian yang dinafikan itu tiada patut bagi Allah jalla wa azza, karena bahwasanya sekalian itu mustahil pada zat Allah Ta'ala bersifat dengan dia yang tidak patut. Maka kaul yang memalingkan qidam dan baka sifat salbiyah itulah kaul yang mu'tamad. Kaul yang membilangkan qidam dan baka sifat salbiyah itulah kaum yang mu'tamad. Maka dikatakan pada sifat salbiyah itu hiya ghairuh, artinya sifat itu lain daripada zat. Dan kata kila, kidam dan baka itu sifat nafsi seperti wujud jua, maka kaul ini dhaif, tiada dapat dipegang akan dia. Kemudian kata musannif pula, thumma yajibu lahu ta'ala sab'un sifatin tusamma sifatul ma'ani. Sekian, wallahu a'lam bis shawab.